Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam dari ujung-ujungnya kita sanjungkan ke pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliau kita dapat dan membawa ke alam jahiliyah pada alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Di sini saya Surya Ramadan. Kita coba akan mengupas terkait salah satu buku, yaitu Geografis Islam, karya dari Dr. Fakri SSMA. Kemudian sedikit demi sedikit kita coba akan bahas, yaitu langsung pada bab 6 terkait dunia Islam, perspektif geografi. Nah, pada bab ini itu ada poin A, pendahuluan, di mana dunia Islam merupakan suatu istilah yang merujuk kepada negara-negara muslim yang secara geografis mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Nah, walaupun demikian, negara-negara muslim di dunia memiliki karakter budaya, sosial, politik, dan filosofis aliran keagamaan yang berbeda antara satu negara dan negara-negara muslim yang lainnya. Komunitas muslim yang mendiami di sejumlah negara-negara muslim terdiri dari dua kelompok, yaitu Syiah dan Sunni. Hampir 80% dari pengikut Islam adalah Sunni dan sisanya adalah orang Syiah dari sekitar 1,8 miliar umat muslim di dunia. Dan kemudian Indonesia memiliki populasi Sunni terbesar di dunia, sedangkan Iran dihuni kelompok Syiah terbesar di muka bumi. Perkembangan dunia Islam dimulai dari kawasan Jazirah Timur Tengah. Diakui kawasan ini banyak para nabi dan rasul yang dilahirkan untuk membawa misi berdakwah dari kawasan Arab. Islam menyebar benua. Kemudian perkembangan dunia Islam dimulai dari kawasan Jazirah Timur Tengah. Diakui kawasan ini banyak para nabi dan rasul dilahirkan untuk membawa misi dakwah dari kawasan Arab. Islam menyebar ke benua Afrika, Eropa, Asia melalui ekspansi kekuasaan Islam. Selama berabad-abad, Islam pernah berkuasa di Eropa. Islam mencapai kejayaan ketika Islam menguasai Spanyol, Portugal, Perancis, dan beberapa wilayah lainnya di Eropa. Nah, walaupun pada akhirnya Islam terusir secara kejam, akan tetapi Islam telah berkontribusi terhadap Spanyol dan Eropa. Setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, wilayah Islam terbagi menjadi 3 kerajaan, yaitu kerajaan-kerajaan besar. Nah, pertama ada kerajaan Turki Utsmani, yang dimana yaitu Afrika Utara, Jazirah Arab, Asia Barat, dan Eropa Timur. Nah, kemudian ada kerajaan kedua. Kerajaan kedua yaitu kerajaan Safawi, Persia. Dan ketiga kerajaan Mughal, India. Namun ketiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di Arab ke-18 Masehi. Nah, Eropa Barat mengalami kemajuan pesat. Kerajaan Safawi hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 Masehi di tangan Inggris, yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kemunduran kerajaan Utsmani juga pada masa selanjutnya di periode modern menyebabkan kekuatan Eropa tanpa segan-segan menjajah dan menduduki daerah-daerah muslim yang ada dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian gerakan penjajah yang dilakukan bangsa Eropa dimulai seiring dengan berhasil ditemukannya beberapa kawasan geografis pada awal abad ke-15 Masehi. Kala itu kekuatan barat Kristen mulai menyerang wilayah Islam Andalusia yang dilanjutkan dengan penyerangan terhadap Maroko. Masa penjajahan bangsa Eropa ini berlangsung selama abad ke-18 dan ke-19 Masehi. Sesaat setelah terjadinya revolusi industri di Eropa Barat pada tahun 1780 Masehi, 3 tahun kemudian pada tahun 1783 Masehi, Amerika Serikat
memerdekakan diri dari Inggris yang kemudian menyebabkan semakin berkurangnya daerah koloni. Dua dunia baru sehingga mendorong pada penjajah untuk mencari wilayah pendudukan baru di benua Afrika dan Asia. Oke. Kemudian pada bab definisi dunia Islam, itu pada poin B, definisi dunia Islam. Nah, diskusi tentang dunia Islam menjadi isu fenomena dari masa ke masa. Secara historis, dunia Islam sudah muncul sejak Rasulullah memproklamasikan Madinah sebagai negara Islam pertama di muka bumi. Madinah merupakan role model, bisa kita katakan sebagai role model negara Islam yang memiliki sistem tata negara hukum yang islami, sehingga sangat wajar jika negara-negara muslim saat ini mencontohkannya. Istilah dunia Islam dalam kajian ilmiah akan melahirkan beberapa perspektif nih, pandangan dan pendapat yang berbeda, sehingga akan menggambarkan narasi-narasi yang berbeda pula. Namun pada esensinya, dunia Islam tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Islam, budaya, sejarah, filosofi, dan geografis kawasan komunitas Muslim itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada dua definisi dunia Islam, baik versi Barat maupun versi Islam. Definisi Islam menurut versi Barat menunjukkan kepada masyarakat Muslim yang mendiami di muka bumi tanpa mempersoalkan jumlah atau komunitas orang-orang Muslim. Sedangkan definisi dunia Islam menurut versi umat Islam merujuk pada wilayah, yaitu kawasan di mana terdapat jumlah penduduk Muslim yang lebih dari 50% beragama Islam tanpa memperhatikan pemerintahnya. Apakah berdasarkan syariat Islam atau tidak? Dan apakah pemimpin negaranya Muslim atau non-Muslim? Jika seandainya jumlah umat Islam tidak mencapai 50%, maka mereka termasuk kawasan minoritas. Walaupun jumlah umat Islam di wilayah negara tertentu memiliki jumlah penduduk Muslim lebih besar seperti China dan India. Menurut Pew Research Center, jumlah Muslim di China mencapai 21,6 juta jiwa. Tetapi jumlah tersebut tidak seberapa dengan total penduduk China. Muslimnya hanya mengambil sekitar 1,6% dari demografi China. Sensus penduduk India tahun 2011 menyebutkan jumlah Muslim di India sebanyak sekitar 14,2% dari populasi atau sekitar 170 juta jiwa. Bahkan India akan menjadi negara dengan penduduk umat Islam terbanyak di dunia dengan mengalahkan Indonesia. Kemudian gambaran tersebut, jika dianalisis secara mendalam, masih terdapat kelemahan-kelemahan secara mendasar. Argumen Barat dan Islam dalam merumuskan definisi dunia Islam dengan mencampurkan antara kaum Muslim dan non-Muslim pada suatu negara Muslim tanpa memandang ajaran syariat Islam sebagai pedoman utama akan menjadi bias di kalangan sarjana Muslim. Kemudian sebelum zaman imperialis, definisi dunia Islam menurut ulama Islam ialah wilayah di bawah pemerintah syariat Islam dan memiliki khalifah. Karena syariat Islam telah dilaksanakan di seluruh wilayah umat Islam hingga akhir abad ke-19 Masehi. Misalnya nih, di India. Syariat Islam sudah dilaksanakan sampai penjajah Inggris masuk ke India pada tahun 1857. Begitu pula Aljazair. Sudah melaksanakan syariat Islam sampai tahun 1830 ketika Prancis menjadi penjajahnya. Kemudian menurut penulis sendiri, definisi dunia Islam secara ideal adalah negara-negara Muslim yang secara mayoritas memeluk agama Islam dengan karakteristik pemerintahan berdasarkan syariat Islam, pemimpin Muslim dan Al-Quran atau hadis sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan dalam berbagai aspek. Namun definisi yang dipaparkan tersebut belum sepenuhnya negara-negara Muslim dapat diterapkan karena situasi, kondisi, budaya, politik, dan sosial pada suatu negara Muslim dengan Muslim yang lain terdapat pandangan dan kebijakan undang-undang yang berbeda pula. Ini yang menjadi suatu persoalan. Pada poin C,
kedudukan geografi negara Islam. Kawasan negara-negara Islam berpusat di benua Asia dan Afrika, melintas dari lautan Atlantik di barat sampai ke lautan India di timur. Diperkirakan jaraknya dari wilayah barat sampai wilayah timur adalah lebih kurang 18.000 km, setengah bulatan bumi. Secara geografis, kawasan negara-negara Islam terletak di tengah bumi, yaitu di timur tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara, antara latitud 50 di utara dan latitud 10 selatan. Diperkirakan sekitar 1/3 dari total benua Afrika adalah kawasan negara-negara Islam. Begitu pula lebih dari 1/3 dari wilayah benua Asia adalah wilayah negara-negara Muslim. Oke. Kemudian kita coba membedah bab selanjutnya, yaitu bab 7 pada faktor-faktor kemunduran dunia Islam. Nah, kita coba mulai dari poin pertama, yaitu poin A, pendahuluan. Nah, jumlah umat Islam saat ini sudah mencapai 1,8 miliar. Nah, ini pasti bagi kita adalah perkembangan pesat, yaitu umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Nah, diperkirakan hampir sebagian besar berada di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa. Sebagian kecil yang menjadi minoritas Muslim. Nah, saat ini juga Islam sebagai agama yang paling banyak dianut di dunia setelah Kristen. Namun ada suatu kemunduran, yaitu ironis umat Islam jauh tertinggal dari negara-negara non-Muslim. Jumlah penduduk Muslim diakui terus meningkat, baik di wilayah negara-negara Muslim maupun negara-negara non-Muslim. Namun peningkatan kuantitatif populasi Muslim seluruh dunia belum berbanding lurus dengan kemajuan kualitas umat Islam itu sendiri. Nah, situasi umat Islam akhir-akhir ini banyak kalangan dan pengamat merasa prihatin. Nah, kenapa kemudian mereka merasa prihatin? Nah, umat Islam pada hakikatnya bukan tidak mampu mengunggulkan diri dari bangsa Barat seperti yang pernah terjadi pada masa kejayaan Islam. Bahkan umat Islam ketika itu dapat memberi pencerahan kepada masyarakat Barat. Pada abad modern, beberapa bangsa Muslim dilandai perang saudara, konflik, terorisme, dan pengusiran etnik di wilayah negara Muslim. Berbagai persoalan umat Islam di dunia hampir setiap saat media massa menyiarkan secara langsung ke dunia online. Kondisi dan situasi yang demikian membuat sebagai masyarakat Muslim sadar untuk mencari solusi terbaik agar umat Islam ke depan menjadi unggul, cerdas, dan maju. Nah, kemudian ini yang menjadi persoalan dan ini yang menjadi kekhawatiran dari kaum-kaum ulama yang hari ini sebagai penerus agama-agama Islam. Kemudian melihat kenyataan umat Islam yang demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan dunia Islam mengalami kemunduran, di antaranya berbagai poin. Nah, kemudian pada poin kedua, yaitu poin B, poin kemiskinan. Nah, ini salah satu kemunduran juga. Ini salah satu kemunduran terkait bagaimana dulu kejayaan Islam. Nah, sekarang negara-negara Islam dan mayoritas Islam ini menjadi suatu negara-negara dan kebanyakan kalangan umat Muslim mengalami kemiskinan. Salah satu persoalan yang paling fundamental dunia Islam saat ini adalah kemiskinan. Realita ini tidak dapat dipungkiri karena hampir 70% negara-negara Muslim di bawah garis kemiskinan. Kemudian pada poin D, kebodohan dan keterbelakangan. Amir Syakib Arsalan, kalau nggak salah, di dalam bukunya dengan tegas ia mengemukakan bahwa salah satu penyebab kemunduran dunia Islam adalah kebodohan. Kebodohan inilah yang menghantui dan menyebabkan umat Islam menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak Barat untuk diadu domba dan dibohongi dengan metodologi berbagai modus. Harus diakui negara-negara Muslim saat ini jauh tertinggal dalam menghadapi persoalan keterbelakangan pendidikan. Oke, kemudian saya coba merangkum terkait pembahasan dalam buku ini, yaitu
bagaimana kita melihat yang dulunya negara dan mayoritas umat Islam ini kuat dengan baik dengan secara sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya dan sebagainya. Itu kita sangat kuat. Nah, kemudian ketika kita melihat hari ini, ketika kita melihat situasi umat muslim, ini terlalu banyak kemunduran, baik dari segi kemiskinan, baik dari segi pembodohan, baik dari segi-segi sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, bagi saya dan bagi pandangan saya, kita sebenarnya sebagai umat muslim harus membuka mata, harus mempres diri untuk meningkatkan kualitas umat Islam ini, agar kemudian ketika propaganda-propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak barat ini mampu kita tepis. Nah, kemudian ketika perpecahan-perpecahan yang pihak barat ciptakan, kita sebagai umat Islam tetap menjaga kekompakan dengan bagaimana kita katakan untuk meningkatkan kualitas daripada umat Islam, agar kemudian kita mampu menepis daripada propaganda pihak-pihak barat dalam memecah belah pihak-pihak umat muslim. Nah, hari ini yang perlu kita kuatkan dan yang perlu saya tekankan bagi pandangan saya adalah bagaimana kita memperkuat dan bagaimana kita menyatukan negara-negara muslim untuk kita sama-sama, untuk kita kemudian menghadapi persoalan dan propaganda yang dibangun oleh pihak-pihak barat. Hari ini bagaimana dengan kondisi Palestina yang dibantai oleh Israel dan kemudian negara-negara lain. Nah, tapi tidak ada untuk negara-negara muslim itu bersolidaritas, bisa kita katakan sebagai satu gerakan, yaitu sama-sama bahwa kita membela negara Palestina itu adalah negara Islam, yang kemudian negara-negara Islam baik itu tetangga dan kemudian negara-negara lainnya, negara-negara bagian baik Asia, Eropa atau dimanapun itu, kita sama-sama menyokong, kita sama-sama mendukung, kita sama-sama menepis persoalan-persoalan apa yang terjadi di umat Islam. Nah, mungkin bagi saya itu saja, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.